Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi jamita pertanyaan bagi kita di Minggu Kantate tertulis di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah perbincangan yang terjadi antara Tuhan Yesus, para murid, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Perbincangan ini dilatar belakangi ketika pekerjaan dan pelayanan Yesus menarik perhatian masyarakat pada saat itu. Dalam perikop sebelumnya kita dapat melihat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Peristiwa ini tentunya menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan menarik perhatian para petinggi-petinggi agama Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat itu Yesus sedang melakukan pelayanannya di daerah Galilea. Di Yerusalem pada saat itu adalah pusat agama Yahudi, dan disinilah para petinggi-petinggi agama Yahudi tinggal. Orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa penasaran tentang pelayanan Yesus, mereka kemudian memutuskan untuk pergi dan melihat langsung apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Jadi mereka berangkat dari Yerusalem menuju Galilea, dan ini bukanlah merupakan perjalanan yang singkat. Mereka rela menempuh perjalanan selama 6-7 hari lamanya supaya mereka bisa bertemu langsung dan melihat langsung apa yang Yesus lakukan yang telah menjadi topik pembicaraan banyak orang. Tapi ketika para ahli Taurat dan orang Farisi bertemu dengan Yesus dan para muridnya, apa yang mereka bayangkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu bertemu dengan Yesus dan para murid, para petinggi agama Yahudi tadi melihat bahwa murid-murid Yesus melanggar tradisi nenek moyang mereka, yaitu tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Bapak, Ibu, dan Saudara, persoalan mencuci tangan inilah yang menjadi latar belakang firman Tuhan pada hari ini. Jadi di dalam agama Yahudi, tradisi Yahudi, ada sebuah tradisi yang mengharuskan mereka untuk terlebih dahulu mencuci tangan mereka sebelum mereka makan. Mencuci tangan di sini bukanlah sekedar mencuci tangan seperti yang biasa kita lakukan ketika kita mampir di rumah makan. Kalau kita biasanya mencuci tangan dengan
menggunakan air dalam mangkok yang kecil, atau bahkan agar lebih higienis kita sering menggunakan sabun dan dibilas di air yang mengalir. Tradisi Yahudi memperlihatkan mencuci tangan tidak sesederhana itu. Mereka harus pergi ke air yang mengalir dan membersihkan mulai dari lengan, siku, sampai ke ujung kuku mereka. Dan itu mereka lakukan beberapa kali untuk memperlihatkan bahwa mereka itu benar-benar bersih sebelum mereka makan. Bahkan mereka juga menganggap bahwa makanan yang mereka sentuh dengan tangan yang tidak dibasuh, maka makanan itu bisa menajiskan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat menekankan tradisi ini, dan mereka menganggap bahwa hal itu bisa dianggap sebagai dosa kalau mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Coba kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara betapa kerasnya mereka dengan tradisi ini. Mereka menganggap dosa karena makan dengan tangan yang tidak dicuci itu sama besarnya seperti dosa perzinahan. Dan orang yang melanggar tradisi ini seharusnya diberikan hukuman. Inilah yang dituntut orang Farisi dan ahli Taurat dari murid-murid Yesus. Dan menanggapi tuntutan ini, Yesus kembali mempertanyakan aturan ini kepada mereka. Yesus menekankan kepada mereka bahwa memang benar para murid dinyatakan bersalah karena melanggar aturan atau tidak melaksanakan tradisi yang ditetapkan oleh manusia. Tapi bagaimana dengan para ahli Taurat tadi? Bagaimana dengan orang-orang Farisi tadi? Mereka juga harus mengoreksi diri mereka yang telah banyak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Inilah salah satu karakter dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka cepat sekali menilai dan menuntut kesalahan orang lain tanpa menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka sering sekali terlihat saleh, terlihat kudus, terlihat paling beragama, terlihat paling bertuhan, tapi itu hanyalah tampilan luar mereka saja dan untuk diperlihatkan, untuk pencitraan kepada banyak orang. Tapi di dalam hati mereka tidak benar-benar memperlihatkan, mencerminkan apa yang mereka perlihatkan di luar tadi. Itulah mengapa Yesus mengatakan di dalam ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh dariku. Percuma mereka beribadah kepadaku kalau pengajaran mereka didasarkan pada ajaran-ajaran manusia. Di sini Yesus mengutip Yesaya 29 ayat 13 yang merupakan sebuah nubuatan Nabi Yesaya tentang para pemimpin yang berfokus pada tradisi dan mengesampingkan hukum Tuhan yang didasarkan pada kebenaran firman-Nya. Dan nubuatan ini kemudian digenapi ketika para ahli Taurat dan orang Farisi mempersoalkan masalah tradisi mencuci tangan sebelum makan, tapi mereka mengabaikan kebenaran hukum Tuhan tentang menghormati orang tua. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya di ayat 11 yang mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Di sini Yesus secara langsung membantah anggapan yang mengatakan bahwa makanan yang disentuh dengan tangan yang tidak dicuci itu akan menajiskan orang. Bukan persoalan makanannya, bukan tentang cara memakannya yang bisa membuat kita tercemar, tapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari diri kita, itulah yang bisa membuat kita tercemar. Perkataan Yesus ini tentunya membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa tersinggung. Dan itu disuarakan langsung oleh para muridnya di ayat yang ke-12. Mungkin di sini para murid merasakan sedikit takut dengan perkataan Yesus yang menyinggung para petinggi agama yang ada pada saat itu. Para murid seolah memperingatkan Yesus agar Yesus bisa sedikit memperhalus perkataannya, karena mereka takut kalau sampai para petinggi agama tadi tersinggung bisa terjadi keributan pada saat itu. Tapi Yesus tetap melanjutkan pengajarannya. Dia tahu para murid mencoba untuk menghentikannya, tapi dia tetap melanjutkan dengan mengatakan di ayat 13, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Artinya, segala bentuk pengajaran, aturan, tradisi, adat istiadat yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Termasuklah
tradisi mencuci tangan ini yang mereka dasarkan pada aturan manusia dan mereka lakukan untuk mencapai tujuan sekuler mereka, yaitu agar mereka dianggap kudus, dianggap bersih, dianggap suci dari penampilan luar mereka. Mereka dianggap suci oleh orang-orang sekitar mereka. Ada dasar dan motivasi yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang harus segera dibasmi, diberantas sampai ke akar-akarnya, agar tidak menyesatkan banyak orang. Tentang masalah makanan, Yesus kemudian memperjelas dalam ayat 17 sampai ayat 20, bahwa makanan itu tidak akan menajiskan siapapun. Tapi apa yang keluar dari diri manusia, apa yang keluar dari hatinya, itulah yang bisa menajiskan manusia itu. Keadaan hati manusialah yang bisa menajiskan manusia itu. Kita dikotori bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Pembunuhan itu dimulai bukan dengan pisau atau belati, tapi dimulai dengan kedengkian yang timbul dari dalam hati. Perzinahan, percabulan itu bukan dimulai dari tindakan atau bahasa tubuh, tapi dimulai dari hati yang merasa tergoda dan mulai ingin untuk mencoba-coba. Hati kita ini bisa menjadi sumber kecemaran. Karena itulah kita diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa itu awalnya muncul dari dalam hati, kemudian dikirim ke otak dan ke pikiran, dan diungkapkan melalui mulut, atau dengan sebuah tindakan perbuatan yang kita lakukan. Inilah yang diperingatkan Yesus kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang banyak yang mendengarkan pengajarannya pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Di minggu ini kita akan masuk pada minggu kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ajakan dan arahan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, ikut bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Bukan hanya sekedar kita aktif di pengumuman kor, kita rajin belajar lagu-lagu baru. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan bukan hanya sekedar kita bernyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan mengarang lagu dengan lirik-lirik yang menyentuh. Nyanyian baru bagi Tuhan adalah tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berbuat melalui kehidupan kita sehari-hari. Nyanyian yang kita nyanyikan adalah sikap hidup kita, keseharian kita yang kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kita harus ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, apa dasarnya kita bernyanyi, apa tujuannya kita bernyanyi. Kita harus ingat dan kita harus bisa mengevaluasi diri kita, apa dasarnya kita bertindak, apa dasarnya kita berbuat sesuatu, dan apa tujuannya kita melakukan hal itu. Kita boleh sama-sama datang ke gereja dengan didasari oleh ketaatan pada perintah Tuhan untuk bersekutu dengannya. Tapi motivasi kita tidak boleh salah. Benar-benarlah datang ke gereja untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh sama-sama masuk ke dalam pengumuman kor atau pengumuman kategorial dengan didasari oleh kerinduan kita untuk bisa bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Tapi motivasi kita tidak boleh salah. Bernyanyilah untuk kemuliaan Tuhan. Bersekutulah untuk mempererat ikatan persaudaraan. Jangan saling menjatuhkan, jangan pelihara iri hati di dalam diri kita. Kita boleh memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan didasari oleh kasih Tuhan yang kita terima dan harus kita teruskan kepada dunia. Tapi motivasi kita tidak boleh salah. Saling membantulah dengan ketulusan, saling menopanglah dengan kebersamaan, bukan untuk mengejar pujian, bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita bernyanyi bagi Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita berbuat kebaikan, tapi dasar dan tujuannya tidak mengarah pada Tuhan. Bagaimanapun, nyanyian kita yang kita ungkapkan melalui sikap hidup kita, semuanya didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tujuannya juga adalah untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 22 ayat 26 yang menjadi evangelium dari Nats pada hari ini, di mana dikatakan, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar.
penekanan karena Engkau, artinya hanya karena Tuhan, hanya karena perbuatan Tuhan, hanya karena kasih dan penyertaan Tuhanlah itu yang mendasari kita untuk berbuat di dalam kehidupan kita. Dan untuk Tuhan jugalah kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Minggu Kantate ini, tentunya ini akan menjadi waktu bagi kita untuk merenungkan kembali kehidupan kita dan melihat apakah nyanyian kita melalui sikap dan perbuatan kita dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Apakah nyanyian kita melalui sikap hidup kita bisa menjadi berkat dan menjadi motivasi bagi orang-orang sekitar kita. Atau malah sebaliknya, nyanyian kita adalah nyanyian yang false, yang membuat sakit telinga orang-orang yang di sekitar kita. Nyanyian kita adalah nyanyian yang sumbang, yang membuat iman orang lain menjadi terhambat. Inilah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri, mengaransemen kehidupan kita, mengaransemen hati kita, agar nyanyian yang kita ungkapkan melalui sikap dan kehidupan kita sehari-hari dapat dinikmati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.